Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gung Wijayanto dari kelas Piwar 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution itu merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat, biaya murah, serta menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Alternative Dispute Resolution itu salah satu cara yang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis untuk saat ini. Alternative Dispute Resolution sering diartikan sebagai alternative to litigation dan alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan atau alternative to litigation, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dalam pengertian alternative to adjudication, arbitrase bukan termasuk bagian dari ADR. Di Amerika Serikat sendiri, ADR diartikan sebagai alternative to adjudication karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa win-loss solution. Padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah win-win solution. Dan bagaimana di Indonesia? Apakah dia menganut acuan alternative to litigation atau alternative to adjudication? Menurut Profesor Dr. Muladi, mantan Menteri Kehakiman, dikatakan bahwa dalam undang-undang menganut sistem kombinasi atau campuran, dalam arti bahwa arbitrase dapat sebagai bagian dari ADR, tetapi dapat pula arbitrase sebagai bagian yang terpisah dari ADR. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memberikan pengertian yang berbeda antara alternatif penyelesaian sengketa dan alternatif arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa bentuk ADR, seperti yang pertama, konsultasi. Konsultasi itu merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak yang lain disebut konsultan. Misal, ada seorang wanita yang mengalami masalah pada hubungan pernikahannya yang sudah berjalan selama 6 tahun. Dia punya anak umurnya 3 tahun dan suaminya hanya menafkahi selama 3 kali. Suaminya juga menuntut dia untuk meninggalkan pekerjaannya dan menuduh dia selingkuh. Maka dari itu, dia pergi ke konsultan untuk mencari pola pikir yang lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah sebelum dibawa ke pengadilan. Biasanya, oleh para konsultan itu masalah akan dibahas satu persatu. Bentuk yang kedua itu ada negosiasi. Proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengahnya. Misal, negosiasi masalah harga barang yang menurut pembeli itu mahal, tetapi menurut penjual itu standar, dan jika diturunkan dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, penjual tidak dapat keuntungan. Nah, biasanya untuk mencapai kesepakatan harga itu ada proses negosiasi. Yang ketiga, ada bentuk mediasi. Mediasi itu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator, yang tidak memihak dan tidak memberikan argumen kepada pihak yang bersengketa. Misalnya, ada pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang ia pakai sudah mengalami kerusakan, tetapi masih ada garansi dari penjual.
Tetapi penjual merasa itu adalah kesalahan pembeli karena rusak pemakaian yang tidak terlalu jelas. Mereka saling adu argumen dan tidak mau mengalah dan mengambil jalan tengah untuk mencari mediator sebagai penengahnya. Tentu saja mediator tersebut harus netral dan tidak mengeluarkan argumen kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi ini sama seperti mediasi. Tapi bedanya pihak ketiga disebut konsiliator. Konsiliator ini yang berbeda dengan mediator adalah konsiliator boleh mengungkapkan argumentasinya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya ada pegawai perusahaan yang merasa dirinya itu telah dirugikan oleh perusahaan yang dinaungi mereka karena mereka tidak mendapatkan kenaikan gaji, tunjangan, dan lain-lainnya. Maka dari itu ia menanyakan kepada pihak manajer perihal atasan manajer atau direkturnya. Nah, manajer itu merupakan konsiliator. Konsiliator itu berhak menyampaikan pendapatnya ke pihak yang bersengketa, yaitu pada pegawainya ataupun atasannya. Bentuk yang kelima itu ada arbitrase. Itu merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, lebih ke privat, dengan melibatkan pihak ketiga atau arbiter yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat atau binding. Arbitrase ini biasa dipimpin oleh seorang majelis dan ada kuasa hukum dari masing-masing pihak yang bersengketa. Dari bentuk-bentuk ADR ini, ada beberapa faktor yang menunjang terjadinya ADR ini. Yang pertama, faktor ekonomis. Jelas, biaya lebih murah dibandingkan ke pengadilan. Yang kedua, faktor budaya hukum. Seperti budaya tradisional yang menekankan kepada komunalitas, kekerabatan, harmoni yang telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bisa dikatakan formal, lebih formal. Yang ketiga, faktor luas ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas. Karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berselisih. Yang keempat, ada faktor pembinaan hubungan baik para pihak ADR bisnis yang menekan cara-cara penyelesaian yang kooperatif. Sangat cocok bagi mereka yang menghendaki kepentingan pembinaan hubungan baik antar manusia yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Yang kelima, ada faktor proses yang lebih bisa dikatakan fleksibel. Nah, karena prosesnya fleksibel ini, banyak pebisnis yang lebih memakai ADR untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.